Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh mendengar sabda firman-Mu, dan biar kiranya Tuhan memberkati jalannya acara hari ini, sehingga kami benar-benar boleh diurapi Tuhan serta dimampukan mengerti firman-Mu, terlebih lagi dimampukan untuk melakukan firman-firman-Mu. Oleh sebab itu kami siap hari ini Tuhan untuk diajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah hati kami ini juga terbuka untuk diisi kebenaran firman-Mu yang membuat kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam program kita hari ini, dan kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita jadi mengerti bahwa sesungguhnya lewat ayat-ayat ini kita tahu sejarah menceritakan bahwa Kolose merupakan jemaat yang bukan dibangun oleh Paulus sendiri. Tetapi walaupun Rasul Paulus tidak pernah membangun jemaat ini, tetapi Paulus itu juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga pertumbuhan iman dari jemaat-jemaat yang di Kolose ini. Makanya itu dia menulis surat ini selain juga untuk memperkenalkan dirinya siapa, yaitu bahwa Rasul Allah, tapi dia juga kepingin jemaat yang sudah ada di Kolose ini terbangun imannya di jalan yang benar, tertata imannya bertumbuh di jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab saat itu ada juga pengajar-pengajar lain yang mengajarkan hal-hal yang akhirnya malah membuat orang-orang di Kolose ini jauh daripada Tuhan. Contohnya, kalau tadinya sudah diajar bahwa hanya lewat Yesus saja keselamatan itu terjadi, tetapi pengajar-pengajar itu menambahi juga ditambahi dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya harus ditambahi dengan sunat, harus ditambahi memelihara hari-hari tertentu sebagai hari kudus untuk dirayakan dan lain sebagainya, sehingga hari-hari itu betul-betul disakralkan. Dan ini malah membuat pertumbuhan iman jemaat di Kolose itu akan makin menjauh dari sesungguhnya yang Tuhan mau, sehingga akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose supaya mereka tahu bahwa ada rahasia tentang Allah yang lebih lagi, yaitu bahwa di dalam Yesus itulah sesungguhnya tersembunyi rahasia Allah dengan segala harta, hikmat dan pengetahuan yang hari itu juga banyak dicari orang-orang. Makanya orang-orang lagi bersama-sama berkumpul untuk menambah pengetahuannya, untuk menambah hikmatnya, tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya di dalam Kristus itu tersimpan rahasia Allah. Nah, hari ini juga sama dengan kita. Kalau kita lagi bergereja, kalau kita berjemaat di suatu tempat gitu ya, ayo kembali lagi kepada ajaran Yesus yang sesungguhnya. Kalau toh kita dengar ajaran kanan kiri dan lain sebagainya, biar kiranya ajaran itu bukan menjadi ajaran pokok buat kita bertumbuh, tetapi supaya makin menambahkan wawasan kita saja. Tapi yang paling penting, sudahkah kita ini kembali lagi kepada ajaran Yesus Kristus Tuhan? Karena memang itu yang cukup bagi kita sesungguhnya, karena tidak ada cara lain supaya kita ini mencapai kesempurnaan hidup kecuali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan lewat ajaran-ajaran Yesus Kristus Tuhan. Dan lebih daripada itu, ternyata dari penulisan ayat ini, ternyata kita sekarang mengerti, menyadari bahwa sesungguhnya antara keteguhan iman dengan ketertiban hidup itu adalah ada garis yang sejajar.
orang itu akan bisa dilihat teguh imannya ketika tertib hidupnya. Ayat yang kelima dengan jelas bahwa Paulus menulis kepada jemaat di Kolose bahwa dia melihat dengan imannya bahwa dengan sukacita dia melihat bahwa kalau orang di Kolose itu tertib hidup, otomatis imannya menjadi teguh. Nah, hari ini ada banyak orang mengklaim dirinya, aku beriman teguh, aku mengikut Yesus, aku tidak akan tergoyahkan sekalipun badai datang silih berganti, sekali Yesus tetap Yesus. Oke, kita boleh menyatakan iman seperti itu, tetapi sesungguhnya sudahkah iman itu tercermin dari ketertiban hidup? Contoh yang nyata aja, ketika kita ini tahu naik sepeda motor ada aturan harus pakai helm, kan begitu saudara. Tetapi kadang kita ini berani naik motor, ya sudah lah, cuma kesana aja, nggak lewat jalan raya yang besar. Akhirnya kita lewat jalan itu dan tanpa helm. Tetapi ketika dilihat orang lain, loh, Pak itu kan yang hamba Tuhan di sana, Bu itu kan anggota jemaat di sana, loh kok lewat jalan dengan seenaknya selindri, lalu tanpa juga pakai helm dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya pertanyaannya, sungguhkah dia ini memiliki iman yang teguh? Sementara dalam tertib hidup saja tidak bisa dia bangun. Ada juga orang yang seperti hari-hari ini kita tahu ibadahnya karena masih online, karena tidak ada yang melihat, dia beranggapan bahwa ibadah ya sudahlah dengan pakai baju seadanya, dengan sikap hidup seadanya, beberapa juga mulai makan kiri kanan. Sungguhkah itu ibadah yang tertib, kan begitu? Sungguhkah itu menandakan imannya yang teguh? Sementara beberapa yang penting namaku ada kok di online itu, sehingga akhirnya dia tutup kamera bukan karena alasan jaringan, tapi karena supaya dia bisa melakukan yang lain. Sekali lagi dikatakan, sungguhkah dia itu punya iman yang teguh? Karena ketika ketertiban hidup itu tidak bisa kita munculkan, kita akan diragukan keteguhan iman kita. Nah, hari-hari ini juga ada banyak orang yang membangun ketertiban hidupnya karena alasan macam-macam. Contoh ya kayak sepeda motor yang pakai helm tadi, dia mau pakai helm ketika di mulut gang sana sudah ada polisi yang jaga gitu ya. Sehingga ketika ada polisi yang jaga, dia pakai helmnya. Dan orang taunya, oh orang ini tertib hidup. Padahal sesungguhnya ketertiban itu dia bangun bukan karena dasarnya dia sendiri tertib, kesadaran dirinya tertib, tetapi karena dia takut ada polisi di sana. Wah, nanti kalau ada polisi, aku ditangkap, wah bagaimana nanti jadinya? Ada juga orang yang membangun tertib hidupnya karena reward, karena hadiah. Anak-anak sekolah disuruh datang, lalu mereka disuruh baris, kayak misalnya kayak anak-anak di taman kanak-kanak begitu ya. Ayo yang masuk kelas yang barisnya rapi, yang masuk kelas tidak goyang-goyang, yang masuk kelas tidak banyak mulut. Mulai mereka baris semua rapi, lurus, diem, mendengarkan gurunya, lalu gurunya mulai pilih, ini masuk duluan, ini yang nomor 2, nomor 3. Kenapa mereka bisa seperti itu tertibnya? Karena mereka mengharapkan reward, mengharapkan hadiah. Nah, hari ini kita belajar jemaat di Kolose tertib hidup walaupun Paulus sang pemimpin tidak ada. Kenapa? Karena memang itu mencerminkan tingkat keteguhan iman seseorang itu. Hari ini ayo kita introspeksi masing-masing. Sudahkah ketertiban hidup menjadi bagian dari hidup kita? Karena memang kita adalah orang-orang yang teguh iman. Belajar dari kebenaran firman yang lain di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10, di mana di situ ditulis demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita lihat sekarang ternyata Daniel, orang di perjanjian lama itu membangun ketertiban hidupnya dalam beribadah tidak didasarkan atas surat ancaman, tetapi didasarkan atas seperti yang biasa dia lakukan. Sehingga betul-betul kita boleh dapati Daniel itu seorang yang teguh iman, bukan karena ada tekanan, tapi karena
dia membangun hubungannya dengan Tuhan sudah menjadi kebiasaannya, menjadi ketertibannya, menjadi tabiat karakter dalam hidupnya, bahwa sehari 3 kali, mau ada ancaman, mau ada tekanan, mau ada aniaya, dia tetap berdoa. Bahkan dikatakan ketika surat itu ditulis, dia tidak menambahi jamnya, tapi dia juga tidak mengurangi jamnya. Tapi berapa banyak kadang kita ini ketika ya biasa-biasa, ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada ancaman, dokter mengeluarkan statement, waduh penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Saya percaya, bukan berarti salah sih ini, enggak. Tetapi sungguhkah iman kita dibangun atas dasar ketertiban hidup kita, ataukah surat dokter itu tadi yang menyatakan bahwa penyakit kita tidak bisa sembuh, akhirnya kita tambahi jam doa kita, tambahi jam puasa kita. Sungguhkah itu ketertiban hidup yang Tuhan mau? Ada juga contoh di Perjanjian Baru. Kalau kita lihat dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan demikian, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang Perjanjian Baru. Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang juga mewakili kita-kita di zaman sekarang ini. Tetapi juga ketika dia tahu bahwa pukul 3 itu kebiasaan orang-orang Yahudi beribadah, dia juga ikut beribadah, bukan supaya dilihat tuh, katanya kamu pengikut Yesus, sekarang kok masih ikut adat Yahudi, bukan. Tetapi karena dia mau tertib hidupnya, terbangun atas dasar karakternya yang beriman teguh ini tadi. Makanya jam itu juga dia berdoa naik ke bait Allah. Oleh sebab itu hari ini sama dengan kita semuanya. Mari kita sama-sama membangun ketertiban hidup kita. Dasarnya bukan karena ada tekanan, dasarnya bukan karena ada reward, tapi benar-benar karena kita ini memiliki iman yang teguh, sehingga ketertiban hidup kita di dalam iman Tuhan boleh juga tercermin melalui keseharian kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami bahwa sesungguhnya di dalam Kristus tersembunyi rahasia tentang Allah dengan kekayaan hikmat dan pengetahuannya, sehingga kami tidak perlu lagi mencari kesana kemari. Sesungguhnya ketika kami takut akan Kristus, ketika kami mengenal akan Kristus, sesungguhnya kami memiliki kekayaan pengetahuan dan hikmat dari Allah dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan membangun ketertiban hidup kami bukan atas dasar tekanan dan aniaya serta keadaan yang mendesak, atau juga bukan dasarkan kepada pujian dan reward yang akan kami terima dari manusia, tetapi itu semua biar kiranya tercermin sebagai kami orang-orang yang teguh iman, sehingga kami boleh membangun ketertiban hidup kami. Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, taruh tangan kita di dada kita. Jika ada yang sakit di antara tubuh kita, taruh bagian tangan kanan kita di bagian tubuh yang sakit, dan biarlah Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu akan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu ingin mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.